Saya percaya sesulit apapun dengan mata jasmani kita lihat, tapi kalau dengan mata iman, Anda akan melihat pertolongan Tuhan. Kita berkata, Tuhan menggantikan posisi Musa dan bangsa Israel. Kamu diam aja, aku yang akan berperang gantikan kamu. Tapi kalau kita merendahkan diri, meminta ampun di hadapan Tuhan, percaya akan penyertaan Tuhan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi. Pagi hari ini menyapa saudara dalam persiapan memulai aktivitas baru, dan mari dengarkan firman Tuhan untuk boleh kita mendapatkan kekuatan sehingga yang saudara lakukan dan saya lakukan, kita semua ada dalam yang namanya mengandalkan Tuhan. Kita membaca firman Tuhan dalam Keluaran pasal 14 ayat 13 sampai 14. Alkitab berkata dari pasal 14 kitab Keluaran ayat 13 sampai 14. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu, sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Tema sederhana yang saya boleh sampaikan buat kita semua adalah menembus tembok kemustahilan dengan cara Allah. Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengetahui bahwa ada masalah di sekitar kita, ada problem yang kita hadapi, pasti kita akan berpikir bagaimana cara menyelesaikannya. Apakah bisa saya selesaikan? Apakah bisa saya hadapi? Apakah saya bisa juga untuk melewatinya? Pertanyaan-pertanyaan ini memungkinkan kita satu hal, bahwa ketika kita tidak membaca bagian firman Tuhan, kita tidak akan kuat. Sudah sangat pasti kita akan lemah. Tetapi kalau kita kembali kepada firman Tuhan, masalah sebesar apapun yang kita hadapi, mungkin tanggung jawab yang kita hadapi juga adalah tanggung jawab yang berisiko. Tetapi karena kita belajar untuk percaya kepada Tuhan, maka sistem yang kita punya itu digantikan oleh Allah. Musa ketika membawa keluar orang Israel dari tanah Mesir, dalam pikirannya adalah bagaimana dia bergantung kepada Tuhan. Karena dia tahu bahwa melalui sistem pribadinya saja itu dia tidak mampu. Karena dia sudah dari awal mengatakan sebelum menghadapi Firaun, saya ini gagap, saya tidak bisa, saya tidak pandai. Tetapi Tuhan menguatkan dia sekali lagi, kamu bisa karena aku yang menyertai kamu. Maka prinsip yang dialami oleh Musa adalah merubah sistem dia kepada sistem Allah. Merubah cara dia masuk ke dalam cara Allah. Maka yang disebut sebagai tembok masalah kita, seperti gambaran bahwa orang Israel ketika dikejar oleh bangsa Mesir, kiri kanan mereka gunung yang tinggi, depan mereka lautan, dan tidak ada yang bisa berenang, tidak ada yang punya kapal. Mereka baru saja keluar dari bangsa Mesir. Mana mungkin mereka punya kapal, mana mungkin mereka bisa menyeberang. Tetapi kenapa mereka ada dalam persoalan itu? Kenapa justru Tuhan membawa mereka melalui jalan itu lewat pimpinan Musa? Terkadang saudara, gereja, tempat di mana kita bernaung, institusi di mana tempat kita bekerja, tempat di mana kita juga memulai aktivitas karir kita ataupun sekolah kita, pendidikan kita. Terkadang jalan itu kita berpikir bahwa jalan yang ditunjukkan oleh pemimpin kita ini kenapa terlalu sulit? Kenapa kelihatannya tidak terlalu elok, tidak terlalu indah, tidak terlalu bagus? Tapi kalau pemimpin yang takut akan Tuhan, dia akan berkata bahwa lihatlah keselamatan daripada Tuhan. Seperti Musa berkata kepada orang Israel, lihatlah keselamatan dari Tuhan pada hari ini. Jadi saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagai pimpinan jemaat, sebagai hamba Tuhan, saya punya sistem terbatas. Itu sebabnya saya robah sistem. Saya harus masuk kepada sistem Allah.
di mana Allah lah yang berdaulat atas kehidupan kita. Sehingga saya dengan yakin percaya bahwa saya orang yang lemah dan terbatas ini mengajak Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, bagi para pendengar yang menyaksikan juga video ini, bahwa pemimpin saudara atau pemimpin saya adalah orang-orang yang diurapi oleh Tuhan, dan ketika di mana mereka mempercayai Tuhan yang memimpin, yang menyertai perjalanan hidup mereka, maka kita harus percaya itu akan terjadi. Kenapa? Kalau Musa bisa untuk melewati, bahkan menembus tembok kemustahilan di depan dia bersama dengan bangsanya, ini pun akan terjadi kepada Bapak Ibu Saudara dan saya. Sebagai hamba Tuhan, saya juga punya metode-metode, tetapi metode itu terbatas. Tapi kalau kembali kepada firman Tuhan, metode Allah, cara Allah, sistem Allah jauh lebih baik dari apa yang kita pikirkan, jauh lebih baik dari apa yang kita punya. Sehingga kalau kita boleh merendahkan diri di hadapan Tuhan, maka kita akan diberkati oleh Tuhan. Yeremia pasal 17 ayat yang ke-7 berkata, diberkatilah mereka yang mengandalkan Tuhan. Jadi siapakah yang menang? Siapakah yang bisa bebas? Siapakah yang bisa menembusi tembok-tembok kebesaran itu? Mereka yang merendahkan diri, mereka yang percaya kepada Tuhan, mereka yang mengandalkan Tuhan setiap waktu. Sebab itu, mari bersandar kepada Tuhan. Kalau kita dengan caranya manusia dan kedagingan kita ini, pasti ada banyak masalah. Pasti ada banyak betenya. Pasti ada banyak suka dukanya juga. Tetapi kalau kita belajar tenggelam di dalam cara Allah, saya percaya sesulit apapun dengan mata jasmani kita lihat. Tapi kalau dengan mata iman, Anda akan melihat pertolongan Tuhan. Dan Alkitab berkata, Tuhan menggantikan posisi Musa dan bangsa Israel. Kamu diam aja, aku yang akan berperang gantikan kamu. Wow, siapa yang tidak senang? Siapa yang tidak gembira ketika janji itu datang kepada setiap orang? Bahwa waktu dalam menghadapi masalah, wow, ada yang berkata, bro, sis, tante, om, dek, kak, tenang. Saya akan membela kamu. Saya ada di pihak kamu. Sayalah yang akan menjadi orang yang akan membela kamu. Sudah pasti kita akan bahagia dan senang. Ini pun akan berlaku kepada orang percaya ketika dia mengandalkan Tuhan. Manusia itu terbatas, Bapak Ibu Saudara. Manusia itu banyak salah dan dosanya. Tapi kalau kita merendahkan diri, meminta ampun di hadapan Tuhan, percaya akan penyertaan Tuhan, Alkitab berkata, lihatlah keselamatan dari Tuhan yang diberikannya hari ini, today. Tidak menunggu besok, hari ini. Alkitab berkata, engkau akan disertai oleh Tuhan. So marilah percaya kepada Tuhan, jangan ragu, dan lihatlah keselamatan daripada Tuhan atas rumah tanggamu, atas pribadimu, atas pekerjaanmu, atas pelayanan kita semua yang Tuhan percayakan. God bless, Immanuel bagi setiap kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.